Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Bertemu lagi di video pembelajaran Akidah Akhlak Ibu Harisma. Anak-anak sekalian, semoga pada hari ini anak-anakku dalam kondisi sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang perilaku tercela. Yang manakah perilaku tercela itu? Yaitu anania dan gadab. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan wa rasulah. Nah, setelah kita berdoa, kita masuk di tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, menjelaskan pengertian dalil perilaku tercela anania gadab sesuai dengan ketentuan Islam. Yang kedua, mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki perilaku tercela anania gadab dalam kehidupan. Dan yang ketiga, menjelaskan dampak negatif memiliki perilaku tercela anania dan gadab. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi tujuan pembelajaran kita. Sebelum itu, bacalah saksama cerita di bawah ini. Dadu adalah anak pertama dari sebuah keluarga. Ia mempunyai 2 adik yang semuanya perempuan. Dalam kehidupan di rumah, ia selalu ingin semua kebutuhannya terpenuhi dan lebih dibandingkan dengan kedua adiknya. Ia selalu ingin menang sendiri karena ia merasa dirinya adalah anak pertama dan laki-laki satu-satunya di keluarganya. Perbuatan yang dilakukan Dadu termasuk perbuatan yang tidak terpuji karena Dadu hanya mementingkan dirinya sendiri. Selanjutnya, cerita yang kedua adalah tentang kisah seekor ular yang masuk di sebuah tempat kerja, namun ular itu mati karena kecerobohannya sendiri. Nah, anak-anakku sekalian, apakah itu anania? Nah, anania disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan diri sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku ini harus dihindari karena tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Anania adalah sifat sangat tercela dan membahayakan di dalam pergaulan masyarakat. Anania termasuk penyakit hati apabila dibiarkan akan berkembang menjadi sombong, kikir, takabur yang diiringi sifat iri dan dengki. Nah, itu tadi tentang anania, yaitu egois, mementingkan diri sendiri. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, cerita yang pertama tadi, yaitu Dadu adalah contoh dari sifat tercela, yaitu anania, karena dia meremehkan orang lain di dalam keluarganya. Anak-anakku sekalian, kita sekarang pindah di dalil tentang hindari anania. Ada pada surah Al-Luqman ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La tusawwir haddaka linnasi wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Nah, anak-anakku sekalian, inilah tentang dalil anania. Ada pada surat
Luqman ayat 18. Ingat ya, surah Luqman ayat 18. Selanjutnya, apa sih dampak negatif yang ditumbuhkan dari perilaku Anania? Yang pertama, menimbulkan kekecewaan orang lain. Yang kedua, merusak hubungan. Yang ketiga, memutuskan hubungan silaturahim. Yang keempat, dijauhi dalam pergaulan dan dikucilkan orang lain. Yang kelima, kaku dalam pergaulan sehingga sulit mencapai ketentraman hidup bersama. Yang keenam, menimbulkan kebencian, pertengkaran, dan permusuhan. Sulit menerima petunjuk kebenaran karena merasa dirinya adalah yang paling benar. Dan yang terakhir adalah berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Islam melarang sifat Anania. Nah, anak-anakku sekalian, itulah tadi dampak negatif dari sifat Anania. Selanjutnya, kita masuk di materi tentang gadab. Apa sih itu gadab? Nah, gadab berarti marah. Ingat ya, gadab berarti marah. Gadab termasuk sifat tercela karena marah itu bersumber dari setan. Seseorang yang sedang marah memiliki kecenderungan tidak dapat mengontrol dirinya. Untuk itulah, sebagai orang Islam harus pandai-pandai mengendalikan diri agar tidak mudah marah. Orang yang dapat menahan amarah merupakan salah satu ciri muttaqin. Nah, anak-anakku sekalian, cerita yang kedua tadi tentang kisah si ular yang mati akibat dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia mematuk gergaji dan gergaji itu menyentuh perutnya sehingga berdarah. Karena dia marah, akhirnya dia melilit gergaji itu. Nah, ternyata gergaji inilah adalah sumber sehingga si ular tidak bisa menahan marahnya dan akhirnya mati. Oke, selanjutnya kita pindah di dalil tentang gadab. Dalil tentang gadab ada pada surah Al-Imran ayat 134 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad-dharra'i wal kaziminal gaiza wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yang artinya yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Nah, dalil tentang gadab ada pada surah Al-Imran ayat 134. Ingat ya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang kita pindah di apa sih dampak negatif gadab? Yang pertama, tidak dapat berpikir tenang dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, tidak dapat menyelesaikan masalah secara baik berdasarkan pertimbangan pikiran sehat. Yang ketiga, jika sering terjadi, dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. Yang keempat, sikap gadab dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. Dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Anak-anakku sekalian, itulah tadi materi tentang Anania dan gadab. Semoga kalian bisa memahami materinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk hari ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.